Tempat pertama yang dikunjungi jika rombongan wisata religi yang berangkat dari Kamal adalah Bujuk Makam Sembilangan. Lokasi Bujuk ini adalah berada di dekat objek wisata Menara Mercusuar Bangkalan. Bujuk Bilangan, begitu masyarakat Bangkalan menyebutnya. Ini adalah berada di tengah komplek pondok pesantren yang juga bernama Pondok Pesantren Sembilangan. Tempat ini hanya beberapa meter dari bibir pantai ujung Barang, Pulau Madura. Menurut kabar, bujuk ini ada hubungannya dengan bujuk yang ada di Batu Ampar. Bujuk Sembilangan ini berada di sebelah utara Masjid Pondok Sembilangan. Di kompleks pemakaman ada pohon besar menjulang tinggi. Kalau dilihat umurnya sudah ratusan tahun. Seutas kain putih dengan bordiran huruf Arab bertuliskan Syekh Haji Abdul Karim menutupi nisannya. Di dekat makam dibangun tempat untuk berziarah dan kemarik putih lengkap dengan atap yang melindungi peziarah dari hujan. Di samping makam juga ada kolam yang sepertinya sudah sangat tua. Terlihat airnya sudah keruh dan tidak pernah digunakan lagi. Ke timur arah bujuk ini sekitar 20 menit perjalanan menggunakan mobil sampailah di Bujuk Sarak. Kawasan ini sangat unik. Letaknya dikelilingi tambak yang sudah mengering karena memang masih berada di kawasan pesisir barat Pulau Madura. Bujuk Sarak ini mempunyai keunikan yang tidak ditemukan di bujuk dimanapun. Di depan bujuk ada sebuah gardu menjulang tinggi seperti untuk mengintai musuh, terbuat dari kayu yang masih kuat sampai sekarang. Di pintu gerbang terdapat patung Pancasila yang seolah menyambut peziarah yang memasuki kawasan ini. Sebuah replika Ka'bah di tengah-tengah halaman, dua patung harimau dan meriam seperti penjaga kawasan ini dari serangan musuh. Di dalam ada 3 makam berjejer, sebuah kaca hitam dengan tulisan Arab bertulis paling timur Sayyid Abdullah. Di tengah ada makam Siti Maisyarah dan paling kiri tertulis Sayyid Syarifuddin. Di belakang makam ini ada sebuah batu yang konon digunakan untuk bertapa. Kedua, Syekhona Khalil Bangkalan, sang pencetak Waliullah. Sebuah masjid besar nan megah dengan kubah yang berwarna emas mengingatkan kita pada kubah Masjidil Aqsa di Palestina. Terletak di desa Mertajasah ke arah barat alun-alun Bangkalan. Dahulunya di sekitaran masjid masih menyatu dengan pondok pesantren. Namun karena semakin banyak peziarah yang berkunjung setiap harinya, kawasan wisata religi di Syekhona Khalil ini direnovasi hingga tampak seperti saat ini. Pohon-pohon kurma yang ditanam di pinggir-pinggir jalan semakin melengkapi keindahan kawasan ini. Serasa ada di kawasan Timur Tengah. Tepat di bawah masjid ini bersemayam wali Allah yang termasyhur dari Madura, Syekhona Khalil Bangkalan. Sang pencetak Waliullah dari Bangkalan konon menjadi orang Indonesia pertama yang menjadi imam di Masjidil Mekah Al-Mukarramah. Berikut peninggalan beliau yang bermanfaat bagi umat sampai sekarang. 1. Pesantren Jangkibuan. Pesantren ini terus aktif hingga saat ini dan diasuh oleh keturunan Nyai Khotimah bin Khalil dengan Kiai Toha. Pesantren ini diberi nama Pesantren Al-Muntaha Al-Khaliliyah. 2. Pesantren Kademangan. Sepeninggal Syekh Khalil, pesantren ini diasuh oleh keturunan beliau sendiri. Kami dari KKW Channel
mendapatkan 3 nama urutan pengasuh pesantren Kademangan, yaitu Kyai Abdul Fatah bin Nyai Aminah, binti Nyai Mutmainnah, binti Imron bin Khalil, kemudian Kyai Fakhur Razi bin Nyai Romlah, binti Imron bin Khalil, kemudian Kyai Abdullah Syahal bin Nyai Romlah, binti Imron bin Khalil. 3. Kitab Asilah fi Bayanikah, sebuah kitab tentang pernikahan, meliputi segi hukum dan adab, dicetak oleh Maktabah Nabban bin Salim, Surabaya. 4. Rangkaian Sholawat, dihimpun oleh Kyai Haji Muhammad Khalid dalam kitab I'anur Rokibin dan dicetak oleh pesantren Raudhatul Ulum, Sumber Wringin, Jember, Jawa Timur. 5. Zikir dan Wirid, dihimpun oleh Kyai Haji Mustafa Bisri Rembang, Jawa Tengah dalam sebuah kitab berjudul Al-Haqibaha. Ornamen di luar dan di dalam pesantren membuat semua peziarah yang hadir terpesona dan tidak berhenti melihat ke setiap sudut masjid, tempat di makamnya seorang kiai yang mencetak tokoh-tokoh besar di negeri ini, tokoh yang melahirkan organisasi masyarakat, yaitu Nahdlatul Ulama. 3. Hutan di atas bukit, sebuah makam penyebar agama Islam, juga terdapat di Kecamatan Geger, Bangkalan. Terletak di daerah pegunungan, membuat suasana berbeda pada tempat yang satu ini. 40 menit perjalanan dari Masjid Syekhona Khalil menuju ke timur, tepat ke arah utara setelah Pasar Tanah Merah. Suasana pegunungan langsung menyeruak ketika rombongan memasuki kawasan ini. Sejarahnya, ini adalah daratan pertama Pulau Madura. Awalnya, dahulu Madura hanya bongkahan karang yang seolah muncul dari dalam laut, dan bongkahan karang itu sekarang berubah menjadi sebuah bukit yang juga tempat bersemayam beberapa penyebar agama Islam. Bukit itu bernama Bukit Geger. Untuk sampai di atas bukit tempat Putre Koneng, Sayyid Ali Abu Nahas dan Sayyidah Juhariyah dimakamkan, harus menempuh ratusan anak tangga. Dahulunya anak tangga ini masih berupa batu, tapi sekarang sudah dibangun sehingga jalan akses dari bawah ke atas bukit sangat nyaman, lengkap dengan pagar yang melindungi peziarah dari terserempetnya ke tepi bukit. Sampai di atas, Anda akan disambut oleh beberapa kawanan monyet yang menjadi penghuni setia bukit ini. Beberapa pohon masih tumbuh besar dan terpelihara sehingga terkesan seperti hutan di atas bukit. 4. Air Mata, makam Raja-Raja Bangkalan. Sekitar 30 menit perjalanan menyusuri indahnya pedalaman Bangkalan. Selanjutnya bergerak ke Kecamatan Arosbaya, sebuah gerbang bercat putih dan hitam berornamen khas Bangkalan, Madura, dengan tulisan Air Mata. Harus menempuh beberapa anak tangga untuk sampai di makam para raja-raja Bangkalan terdahulu. Suasana di area pemakaman terlihat begitu bersih, udara sejuk menembus kulit. Memang daerah ini berada di atas perbukitan. Desain ornamen pada batu yang berada di sisi utara batu nisan membawa seolah kembali ke masa lalu. Makam Air Mata ini dilakukan pemugaran terakhir kalinya pada 28 Maret 1987 dan diresmikan langsung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia saat itu, Kyai Haji Profesor Dr. Fuad Hasan. 5. Bujuk Panoangan, Pasongoan di Sumeneb. Ditemukan setelah terkubur ratusan tahun. Setidaknya butuh 3 jam dari Arosbaya untuk menuju Bujuk Panongan, Pasongan di Sumeneb. Pantai utara Madura memang sangat indah. Sepanjang perjalanan sesekali birunya lautan terhampar di depan mata. Jalan akses tidak terlalu